Kita sering dengar kalau negara kita itu utangnya gede banget. Tahun ini aja nominalnya setara buat bikin 15 ibu kota baru. Tapi siapa sangka, negara kita masih dalam tanda kutip mending dibanding beberapa negara-negara maju ini yang utangnya gede banget. Tapi pertanyaannya, kenapa ada negara maju utangnya malah tinggi-tinggi? Oke, ada beberapa negara maju yang utangnya itu emang tinggi. Contohnya si Paman Sam ini yang utangnya kalau diduitin cukup buat nutupin utangnya Indonesia puluhan kali. Atau negara sarang wibu ini yang utangnya aja sampai 9.000 rupiah, bukan tapi triliun dolar. Cukup buat bikin puluhan stasiun luar angkasa. Dan kalau dibandingin utang negara satu ini bahkan sampai 2 kalinya seluruh barang yang dihasilin negara itu, bikin jadi negara pengutang terbesar. Dan belum lagi negara-negara maju lain yang juga punya utang yang gede-gede. Oke, tapi utang yang gede ini dilakuin bukan untuk nyicil beliin gadget, melainkan buat ningkatin pertumbuhan ekonomi negaranya yang juga banyak dilakuin sama negara berkembang. Malah, negara maju cenderung gak puas diri dengan terus ningkatin status mereka dengan cara, salah satunya, berhutang. Tapi, apa hubungannya utang sama bikin ekonomi negara jadi maju? Singkatnya, karena sumber daya sendiri aja emang gak cukup buat bikin satu negara jadi maju. Dan utang bisa jadi salah satu solusi ngatasinnya. Biar kebayang, coba bayangin kalian jadi bos perusahaan yang mesti nyelesain banyak pekerjaan. Tapi pegawai dan uangnya terbatas. Nah, biar bisa nyelesain kerjaan, salah satu cara yang bisa dilakuin adalah dengan minjem uang. Ini biar bukan cuma perusahaan bisa nambah pegawai, tapi juga ngembangin banyak hal lain. Dan bisa nyelesain kerjaan lebih mudah, cepat, dan nambah untung. Dan begitu juga utang, yang bisa digunain buat jadi dana tambahan untuk nyelesain PR-nya negara. Oke, kalau ngomongin utang pasti nggak lepas kaitannya sama bahasan di sini, walaupun udah dibahas di video sebelumnya. Singkatnya, utang kita itu masih di tahap wajar, malah di bawah level yang diwanti-wanti Bank Dunia. Dan selain bikin dan nyediain infrastruktur, jagain pertumbuhan ekonomi, ngembangin pasar keuangan, dan ngajakin orang investasi, dana utang itu emang dipakai buat bayar kebutuhan saat ini yang mesti emang dibayar sekarang, biar nggak makin mahal di masa depan. Atau bahasa kerennya, opportunity loss, kayak kegiatan-kegiatan ini. Dan kegiatan-kegiatan kayak gitu juga lah yang bakal jadi warisan yang ngasih manfaat buat generasi mendatang. Jadi, ya apa yang kelihatannya pahit di awal, nyatanya bisa aja nyehatin di kemudian hari. Jadi, itulah alasan kenapa ada negara maju utangnya tinggi-tinggi. Sekarang, gimana? Apa nggak punya utang hasilnya juga akan sama baiknya? Gimana menurut kalian? Coba kasih tahu di kolom komentar, dan seperti biasa, terima kasih.